subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca dulu. Jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Fi kulli lahzatin abada adada khalqi arida nafsi wa zili arida nafsi wa zina al-'arshi wa midada kalimati. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ijlisu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Jangan buat saf kedua, masih ada yang kosong. Mulai besok yang buat langsung saf kedua berdiri sampai akhir. Berdiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyrafil anbiya sayyidina maulana Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kajian Iqra surat Al-Alaq, di dalam nama dari surat ini ada 3. 1 Qa, 2 Al-Alaq,
3 surat Al-Qalam. Surat ini juga disebut dengan Al-Qalam. Makkiyah, surat Makkiyah, wahya 10 ayat, jumlahnya ada 19 ayat. Ila ma lam ya'lam awwalu ma nazal minal Qur'an. Mulai dari Sadrun ay amama, fi sadril majlis ay amamal majlis, di depan majlis. Sadruha mulai dari depan, ila sampai malam ya'lam, ayat malam nazala minal Qur'an, ayat yang pertama kali turun dari khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbuka akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai sana. Sadruha mulai dari depan, ila sampai ke malam ya'lam adalah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an. Wa dzalika, dan turun pertama kali ini terjadinya bi ghari Hira, ada di gua Hira. Rawahul Bukhari, yang meriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Pertama kali yang turun. Ini menurut Al-Masyhur, menurut pendapat yang Al-Masyhur, pertama kali turun Iqra sampai ke malam ya'lam. Terus setelahnya surat Iqra, setelahnya ayat ini dari pertama sampai malam ya'lam, yang turun kedua adalah surat Al-Muddaththir. Waqtalafa salaf fi tartibi suwaril Qur'an. Wasahih anna ikhtilafahum kana qabla ardil Qur'an ala Jibril fil marratil akhirah. Kemudian tertib dari surat-surat Al-Qur'an, tertib dari surat-surat Al-Qur'an itu ceritanya baginda Nabi yang menyodorkan ke malaikat Jibril di pertemuan terakhir. Baginda Nabi nanya ke malaikat Jibril, ini urutannya Al-Qur'an gimana? Kali turun kan Iqra, tapi kok Iqra ini ada di juz yang ke-30. Juz pertamanya adalah surat Al-Fatihah. Tapi semua sepakat kalau pertama kali yang turun dari Al-Qur'an adalah Iqra, bukan Al-Fatihah. Nah, ketika sudah disedorin seperti itu, baru wa min yaumil ardil madhkur rattaba Rasulullah Al-Qur'an ma huwa alaihi al-an. Kemudian baru urutannya gini. Pertama dimulai dari Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, terus sampai An-Nas. Hakala. Itu Innallaha anzala al-Qur'an jumlah ila samai dunya thumma faraqahu ala nabi fi 20 sana. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah ke langit dunia langsung, semua diturunkannya di malam Lailatul Qadar, atau sekarang disebut waktu itu adalah Lailatul Qadar, dan sekarang disebut dengan Nuzulul Quran. Kan kemarin sudah pembahasannya bahwasanya kitab-kitab itu turunnya di bulan suci Ramadan. Kitab-kitab semuanya turunnya di bulan suci Ramadan, mau itu Taurat, mau Zabur, mau Injil, itu semuanya turun di bulan suci Ramadan. Ada yang bilang Taurat turunnya tanggal 6, kemudian Zabur tanggal berapa, Ramadan turunnya waktu itu. Dalam sebagian riwayat fi arba wa isrin min Ramadan, di tanggal 24 bulan suci Ramadan, tersisa 6 hari. Turunnya ke langit dunia itu langsung semuanya 30 juz.
baru kemudian turun kepada baginda Nabi, tergantung dengan keadaan, tergantung dengan kejadian. Ada kejadian seperti ini, turun Al-Quran ayat ini. Ada kejadian seperti ini, turun ayat seperti ini. Hakadha. Turunnya Al-Quran semuanya dalam masa berapa? Baginda Nabi diutus umur 40. Wafatnya baginda Nabi umur berapa? 63. Berarti berapa tahun? 23. Dalam 23 tahun itu tadarruj, turun Al-Quran sesuai dengan kejadian-kejadian. Ala kulli hal. Sudah. Ini perkenalan tentang kenapa kok bisa ini yang pertama kali turun, tapi kok ada di akhir, di juz yang terakhir, kok Al-Fatihah ada di awal, ceritanya seperti itu. Nah, Iqra, bacalah. Aujidil qiraah mubtadi'ah. Aujidil qiraah mubtadi'ah. Iqra. Jadi ceritanya sudah masyhur sebenarnya, tapi ala kulli hal kita baca lagi. Riwayat dalam Imam Bukhari, Sayyidah Aisyah, beliau bilang, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya salihah. Baginda Nabi itu pertama kali wahyu yang turun kepada baginda Nabi berupa mimpi yang benar. Mimpi yang benar, dan ini tanda kenabian. Tanda kenabian yang akan terus diwarisi sampai hari kiamat. Tapi bukan pas ketika ada orang yang mimpi baik terus jadi nabi, enggak. Yang jadi nabi adalah yang diturunin wahyu. Cuma salah satu dari tanda kenabian yang pertama kali adalah ar-ru'ya salihah. Tidak melihat satu mimpi kecuali datang mithla falak subuh, sama seperti fajarnya subuh. Artinya jelas, terang, beneran. Mimpi apa? Ya terjadi yang dimimpiin. Oh, ternyata beneran. Saya tadi malam mimpi bahwasanya akan terjadi seperti ini. Ternyata beneran. Ya beneran terjadi. Ketika sudah seperti itu, baginda Nabi sering mimpi-mimpi kemudian terjadi. Baginda Nabi hubbiba ilaihil khala. Baginda Nabi senang untuk diam, menyendiri, khalwat, suka menyendiri baginda Nabi. Menyendirinya itu ada di Gua Hira. Di Gua Hira itu sudah beribadah dengan ibadahnya Nabi Allah Ibrahim. Kan baginda Nabi nasabnya itu nanti ujungnya nyampe ke Sayyidina Ibrahim, ke Nabi Ibrahim. Nah, terus ketika sudah beberapa malam ada di sana, sampai bolak-balik sudah diam di sana, balik ke Sayyidah Khadijah, bawa bekal, balik lagi 3 hari ada di Gua Hira. Setelah 3 hari turun, balik lagi. Kemudian pada suatu hari tiba-tiba malaikat datang ke baginda Nabi. Kemudian turunlah ayat itu. Malaikat itu berkata, Iqra, baca. Baginda Nabi kan ummi. Baginda Nabi itu ummi. Artinya ummi, la yaktub wa la yaqra. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya jawab baginda Nabi, ma'ana bigari. Saya tidak bisa baca. Kemudian ketika lagi pertamanya ada suara toh, Iqra, baca. Jawab baginda Nabi, ma'ana bigari. Saya tidak bisa baca. Tiba-tiba diselimuti sama malaikat Jibril. Baru kelihatan bagi Nabi, apa ini? Cuk besarnya makhluk ini. Gemetar langsung. Hatta balagha minil juhud. Bagi Nabi akhirnya gemetar. Kemudian malaikat Jibril bilang lagi, Iqra, baca. Jawab lagi baginda Nabi. Memang sungguhan, ummi.
Dia jawab, "Ma'ana bigori, saya tidak bisa baca." Dia suruh baca, tidak bisa baca. Akhirnya tambah baca. Akhirnya tambah dipeluk sama sayapnya malaikat Jibril. Kemudian lagi 3 kali. Iqra, baca. Ya tetap mau jawaban apa? Ma'ana bigori, saya tidak bisa baca. Nah, setelah 3 kali langsung dibacakan ayat ini sama malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sudah sampai sana baru dilepas. Pertamanya kan tidak bisa gerak tuh, kan sudah dipeluk sama sayapnya malaikat Jibril, tidak bisa gerak. Setelah membacakan ayat tersebut dilepas sama malaikat Jibril. Setelah dilepas, baginda Nabi tetap gemeter, takut, khawatir. Apa ini? Balik cepetan ke Sayyidah Khadijah. Langsung masuk ke Sayyidah Khadijah. Baginda Nabi bilang, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti, selimuti. Gemeter baginda Nabi, keringat dingin. Diselimutin sama Sayyidah Khadijah. Diselimutin sama Sayyidah Khadijah. Kemudian baginda Nabi bilang, "Laqad khasyitu ala nafsi." Saya khawatir, anak ini kenapa ya? Anak ini kenapa ya? Apa yang terjadi kepadaku? Saya tidak tahu gimana ngomongnya, tidak paham wis. Sayyidah Khadijah bilang, "Kalla abshir." Tidak usah khawatir kayak gitu wahai Muhammad, tidak usah. Tidak usah, abshir, kamu gembira. Tidak usah khawatir. Kamu tidak punya salah apa-apa. Fa wallah, demi Allah, la yuhzanukallah abada. La yuhzinukallah abada. Allah tidak akan membuat kamu sedih. Innaka lataslur rahim, karena engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi, orang baik. Kamu orang baik dan kamu benar ngomongnya. Dan kalau ada orang kesusahan, kamu ikut meringankan bebannya. Wa taksibul ma'dum, dan kamu kalau ketemu sama orang tidak punya apa-apa, kamu ngasih. Wa tuqrid daif, dan kalau ada tamu kamu muliakan, kenal atau tidak kenal. Kan orang baik kayak gitu. Bukan terus orang baik sama yang kenal kok yang baik, tapi sama yang tidak kenal tidak baik. Atau malah sebaliknya. Malah sebaliknya, sama orang yang tidak kenal baik, ketemu sama orang tidak kenal senyum, "Assalamualaikum, gimana kabar, siapa namanya?" Baik. Tapi kalau sama yang kenal malah tidak baik. Malah kalau ketemu sama yang tidak kenal, ya tidak nyapa, tidak apa. Ketika disapa, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Apa? Duh, sama yang kenal malah tidak baik, sama yang tidak kenal baik. Ala kulli hal, yang baik gimana? Yang kenal sama tidak kenal wa tu'in ala nawfan bi Khadijah. Sudah dikuatkan sama Sayyidah Khadijah. Tenang, kamu orang baik Muhammad, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Kenapa kamu? Akhirnya cerita yang kemarin sudah bilang bahwasanya ada makhluk besar nyelimuti anak tidak tahu siapa dia. Akhirnya Siti Khadijah faham apa ini malaikat, atau jin. Akhirnya dibuka, ditanya, "Masih ada?" Ada sudah. Akhirnya faham Sayyidah Khadijah bahwasanya itu adalah malaikat. Setelah itu langsung agak tenang baginda Nabi. Sayyidah Khadijah langsung berangkat ke pamannya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, paman. Oh enggak, bukan paman ini, Ibnu Am, sepupu, anak dari paman. Memang tanah sarfil jahiliyah. Yaktub. Kenapa kok berangkat ke sepupunya Waraqah bin Naufal ini? Karena Waraqah bin Naufal ini adalah tukang tulisnya kitab Injil.
tukang tulis. Dulu udah ada fotokopi, apalagi print-printan. Jadi dulu semuanya ditulis. Pengen punya Al-Quran, bayar orang. Saya pengen punya Al-Quran. Oh iya, tolong tuliskan. Tulis, bayar. Berapa? Nulis Al-Quran. Ada yang sudah khatam nulis Quran. Siapa itu ya? Hukumannya kalau umpamanya melanggar atau telat apa, tidur atau apa, itu hukumannya nulis Al-Quran 1 juz. Jadi rata-rata yang mondok di sana keluar dari pondok punya Al-Quran tulisan sendiri semuanya. Di Jakarta pasti ada aja melanggar apa tak yang tidak boleh, walaupun bukan pelanggaran syariat. Suruh nulis 1 juz, tulis 1 juz. Jadi pulang bawa Al-Quran tulisan sendiri. Nah, lah ini tukang tulisnya Injil. Makanya datang, pasti alim ini sudah nulisnya pakai bahasa Ibrani. Sudah tua, sudah sampai buta saking tuanya. Sepupu sama Sayyidah Khadijah tapi tua sudah sampai akhirnya datang Sayyidah Khadijah terus bilang, "Ya Ibn Am, wahai sepupu, isma' min ibni akhik. Ayo coba dengerin apa yang terjadi sama ibni akhik, ponakannya kamu ini." Maksudnya baginda Nabi. Akhirnya dipertemukan Sayyidah baginda Nabi sama Waraqah ini. Ketika sudah ketemu, nanya, "Ya ibn akhi, madza tara?" Kenapa kamu? Apa yang kamu lihat? Dikasih tahu. Saya melihat ada yang besar, kemudian ada suara Iqra ini. Apa kata Waraqah? Hadzal namus alladzi anzalallah ala Musa. Oh, kalau gitu kejadiannya, ini adalah kejadian dan tanda sama seperti yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Yang telah diturunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jada'a, laitani akunu hayya idh yukhrijuka qaumuk. Kemudian Waraqah bin Nawfal ini bilang, "Coba ya, saya masih muda, saya akan menjadi perisaimu. Dan semoga saya masih hidup, saya akan terus mengikuti kamu ketika kaummu mengeluarkan engkau." Loh, bahasanya gitu. Baginda Nabi, "Awa mukhrijiyahum?" Loh, masa saya akan diusir sama kaumku? Kan terkenal baginda Nabi julukannya sampai Al-Amin, sang maha dipercaya. Sampai orang-orang naruh uang, naruh apa, itu di baginda Nabi. Semuanya percaya, tak mungkin diambil, tak mungkin dicetot. Amin. Tapi ini berkata, "Awa mukhrijiyahum?" Loh, masa kaumku akan mengeluarkan diriku? Dijawab sama Waraqah dengan lantang, dengan tegas, "Na'am, iya pasti itu sudah. Pasti. Lam ya'ti rajulun ghad mithli ma ji'ta bihi illa udi." Tidak ada yang mendapatkan kejadian seperti diri kamu ini kecuali satu, dia akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka hayyan ansurka nasran mu'azzara. Dan kamu sampai akan diusir, tidak akan ada yang suka sama kamu, akan disiksa, berusaha untuk menyakiti kamu. Kalau saya masih hidup, saya akan memberikan, saya akan mengorbankan seluruh hidupku untuk menolongmu. Waraqah antufi. Ternyata Waraqah bin Nawfal ini tidak lama kemudian meninggal dunia. Hakadha, itu cerita awal mula turunnya wahyu itu
Iqra, adakan bacaan mubtadi'. Iqra, adakan bacaan mubtadi'. Rabbi khalaq, dengan nama menciptakan apa? Dengan nama menciptakan apa? Allah khaliq. Selain Allah adalah makhluk. Apapun itu. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan khalaq yang menciptakan. Dilanjut, khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Al jenis manusia. Khalaqal insana min alaq, dari alaq. Jam'u alaq, jamak dari alaq. Apa itu? Wahia, yaitu al-qid'ah al-yasirah. Qid'ah, gumpalan, al-yasirah, yang kecil, minad damil ghalid, dari darah yang tebal. Gumpalan daging, alaq. Begitu Nabi kan dalam hadis, sebagian hadis, arba'ina yawman nutfah, kalian itu proses penciptaannya 40 hari pertama nutfah, masih berupa air mani. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian 40 hari setelahnya berubah menjadi alaqah, gumpalan daging, menjadi gumpalan daging. Tsumma yakunu mudghah, banat, siapa yang keluar itu? Banat? Ada orang? Hah? WA ke Ustaz nanti. Siapa yang keluar itu? Gumpalan daging. Ini gumpalan darah. Yakun mudghahnya baru berupa gumpalan daging, gumpalan darah. Yakun mudghahnya baru berupa gumpalan daging. 40 hari 40 hari 40 hari menjadi gumpalan darah. 40 hari kan 2 bulan 1 kali, 2 bulan 1 kali, itu menit atau 3 menit berubah darahnya. Namanya keluar, dibiarkan angin, berubah jadi daging. Hakalah. Nah, alaqah ini kalau dilihat dari bahasanya, alaqah ini adalah gumpalan yang menyerupai lintah. Dari sini banyak tahun-tahun kemarin, sesudah modern, ada ilmu kedokteran, ngelihat ini ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mereka pengen tahu dalam Islam itu ayat yang pertama kali turun apa. Dilihat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insan, menciptakan manusia, min alaq, dari gumpalan darah. Lah ini dalam kamus, alaq ini juga sesuatu atau disebut lintah. Lintah itu juga alaq. Jadi dia kok disebut alaq ya sama Al-Qur'an? Kok dibilang sama kayak lintah langsung? Jadinya dokter ini langsung cari lintah. Kemudian janin
yang masih berumur 40 hari kedua itu difoto. Kan sekarang sudah modern, sudah bisa kelihatan, bukan foto sekarang, sudah video. Pakai apa gitu sudah bisa kelihatan. Dulu masih foto, difoto di satu tempat, lintah juga sama, difoto ada sampingnya, dilihat langsung tercang dia. Kok bisa? Hampir ada bedanya sama sekali. Lintah sama alat, gumpalan darah 40 hari kedua ini, janin sama persis, tidak ada beda. Akhirnya dia, Allah yang menurunkan Al-Quran 1400 tahun yang lalu, tidak bisa melihat ini, tidak ada. Ilmu kedokteran hanya beberapa ratus tahun yang lalu, mungkin 500 tahun yang lalu baru ada ilmu kedokteran. Di zamannya Ibnu Sina aja masih tidak ada foto-foto. Pertama kali bapaknya kedokteran satu dunia, Ibnu Sina, tidak ada yang mencetuskan buku kedokteran At-Tib. Kemudian diambil, diterjemahin ke dalam bahasa Inggris, jadi rujukan patokan ilmu kedokteran satu dunia, dan dianggap itu adalah hasil karya orang barat, padahal itu copy paste dari Ibnu Sina, copy paste. Itu setelah penelitian. Waktu itu tidak ada foto, di zamannya Ibnu Sina aja tidak ada foto. Sekarang yang ada, kemudian ada video, apa kayak HP aja. HP ini kan baru-baru kemarin, tahun 90, tidak ada HP. Semua anak kecil itu mainnya ke sungai, tebuan, itu sudah mainnya tebung, main jual-jualan. Itu masih zamannya Ustaz. Tidak tahu kalian masih ngerasa tidak zaman itu? Masih ada. Berarti kalian generasi terakhir yang ngerasa itu. Setelahnya kalian ini wis full HP sudah, tidak ngerti. Main tekan, ya tekan-tekannya paling cuma satu rumah. Umar sama Zahra itu Ustadz yang ngajarin tekan. Pertamanya tidak tahu mainan tekan, tidak paham. Diajarin, ayo hitung 1, 2, 3, sembunyi nanti Abi cari, ayo. Sembunyi cari. Yang Zahra sama Safia masih ngerti artinya sembunyi. Umar tak ada ngerti sembunyi. Umar disuruh sembunyi, duduk, tutup muana. Sembunyi wis njang. Tak padang diri itu. Sembunyi. Setelah sembunyi baru cari. Mana. Setelah ketemu, ayo lari bareng. Yang nyampe duluan, kalau Abi nyampe, berarti yang ketemu jadi. Kalau kalian nyampe duluan, berarti Abi jadi lagi. Diajarin. Sampai sekarang main tekan lolos. Tapi cuma satu rumah. Kalau anak dulu, satu desa nih tekan. Di sungai, gedung, main lumpur, jual-jualan tanah, celot, buat rumah-rumahan sendiri di pohon-pohon. Wah, kayak gitu dulu. Sekarang serba game, serba HP. Berarti baru-baru sekarang ini HP. 20 atau 50 tahun yang lalu tidak ada HP. Yang punya HP ini berarti presiden. Tidak ada yang saat pertama kali tahu telepon itu masih putaran zaman beledai. Itu berapa tahun? 500 tahun yang lalu, apalagi kayak apa? Foto tidak ada. Malah kelihatan. Lah ini makanya akhirnya heran dokter ini. Tidak ada zaman dulu 1400 tahun yang lalu. Tidak ada, kok bisa?
berarti memang beneran ini adalah firman-Nya Tuhan. Akhirnya dia masuk Islam. Banyak yang meneliti Al-Quran seperti ini. Ini salah satunya. Akal insana. Nah, Rabbukal akram. Lanjut ke ayat selanjutnya. Iqra. Bacalah. Awal ini menguatkan yang wa rabbukal akramnya Iqra. Bacalah. Awal ini menguatkan yang wa rabbukal akram, dan Tuhan yang paling mulia, alladzi la yuwazi karim, yang tidak ada akram, dan Tuhan yang paling mulia, alladzi la yuwazi karim, yang tidak ada yang membandinginya. Karim siapapun yang dermawan, tidak ada Allah yang membandinginya. Karim siapapun yang dermawan, tidak ada Allah yang maha dermawan. Ini jadi hal yang itu antara Yusuf min ghariwat wal Allah, ya, karena Allah itu ketika memberikan sesuatu tidak butuh pamrih, tidak butuh ganti, dan tidak ada maksud apa-apa. Ya karena ngasih gitu aja, Mas. Makanya ketika kita dikasih nikmat murni, tidak ada tujuan apa-apa, ya Allah yang pengen ngasih. Dan kita menjadi yang terpilih untuk dikasih Allah. Faqad utiya khairan. Siapa yang diberikan hikmah, hikmah itu al-ilmun. Siapa yang diberikan hikmah, hikmah itu al-ilmun, ilmu yang bermanfaat. Manfaatnya kita berdoa. Dengan apa dapatnya manfaat itu? Wa naf'uhu, dengan apa? Wa naf'uhu biridho syekh. Manfaatnya ilmu itu didapat dengan ridhonya guru. Wa barakatuhu bil khidmah, sabatul ilmi bil mudzakarah. Melekatnya ilmu dengan diulang-ulang. Kalau pengen ilmunya leket, ceket, masih tetap ada, ya diulang. Termasuk di dalam pengulangan ilmu diajarkan. Siapa yang mengajarkan ilmu, ya ilmunya itu bakal lekat sama dia. Ya karena diulang sama dia. Kalau udah diulang, hilang. Ini semua yang ada di sini. Kan sudah pernah ngelewati kelasnya Ustadz Idan. Semuanya sudah mari kemanceng, cobel. Untuk apa? Hafalan risalah aja. Dan semuanya sudah pernah hafal. Yang duduk di sini, semuanya sudah pernah hafal. Nah, pertanyaan ini sekarang, siapa segi hafal? Yang mengulang. Yang tidak mengulang, ya tak ada tompes. Tidak ada sama sekali. Sama Ustadz sudah diberdiriin, sudah begini, semua jemur mare. Ini semua sudah hafal. Kalian sudah pernah hafal risalah jamiah. Yang mengulang walaupun cuma 1 tahun 1 kali, gampang ngulangnya. Tapi yang tidak ngulang sama sekali, orangnya kayak belajar pertama. Jakatnya ilmu dengan diulang terus. Wa biridho syekh, dan manfaatnya bisa didapat dengan ridhonya guru. Gurunya ridho, gurunya senang sama dia. Tidak masalah. Makanya dikatakan qala li syaikhihi lima lam yuflih. Siapa kepada gurunya, kenapa guru engkau melakukan seperti ini? Mengomentari gurunya, lam yuflih abada, dia tidak akan berhasil selama-lamanya karena ilmunya tidak akan bermanfaat. Mulai dari nol kalau mau manfaat, belajar lagi.
mau manfaat, belajar lagi. Hakalah. Wa barakatuhu bil khidmah, dan keberkahannya bisa didapat dengan khidmah. Tapi yang pertama kali itu manfaat dulu. Sesudah manfaat baru barokah. Jangan tidak cari manfaatnya loh. Gimana mau datang barokah itu setelah manfaat baru barokah. Manfaat dulu, disenang dulu sama guru, tidak buat mangkal sama guru, jaga hatinya guru, baru khidmah, tambah khidmah dapat barokah. Ala kulli hal, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu wa rabbukal akram, Tuhanmu yang dermawan. Karena Allah itu kalau ngasih tidak butuh pemberi, tidak butuh ganti, dan tidak ada maksud. Karena itu makanya la yuwazihi syai', la yuwazihi karim, tidak ada yang bisa menyamai kedermawanan Allah. Pulpen atau dengan pena. Ayat ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga dengan membaca ayat yang mulia ini kita juga mendapatkan kemuliaan dari Allah, selalu dapat hidayah dari Allah. Sebagaimana banyak dari orang-orang dapat hidayah berkat mengkaji ayat ini, kita juga selalu diberi hidayah taufik oleh Allah. Ya Allah bitaufiq hatta nafiq al-haq khairur rafiq bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatina wa فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصحبه الغرار. اللهم اهدنا واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. صلى الله على سيدنا يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى فتب علينا توبة توصل لكل حوبة وزل لنا الأوراد وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه حداد التشهد والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد. Waalaikumsalam warahmatullahi. Inna fatahna. Sudah selesai ini dari kajian tafsir. Siapa Inna fatahna ini? Nah.
Banata. Banat. Guys, ada paket? Enggak, paket kitab? Enggak ada ya? Ada sus. Oh iya kitabnya. Nama Ustaz. Lupa Ustaz. Indah. Baik ponaan. Ya wes sudah dulu ya. Pusat live setiap pagi insyaallah jam 7. Kalau udah lowbat HP tak live. Di akhir baru bisa ngobrol. Nah, di akhir Ustaz masih ada panggilan ini. Sudah dulu. Ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, afiat, kabul hajat semuanya.